kita, Syekh kita, sambung balik saudara Andris Anggara. Padanya waktu dan tempat kami. Al-Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina min alillahi Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu, kita semua memujinya. Wa nasta'inuhu, kita semua memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kita semua memohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ada pada diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan amalan-amalan yang kita lakukan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Faqallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman atau muslim. Amma ba'du. Sebelum saya mulai materi kultum ya? Kultum, kuliah terserah antum. Antum minta berapa menit? 7 menit, 70 menit. Itu nanti ada efeknya terhadap tebalnya amplop yang saya terima. Anda minta semakin tebal amplop yang saya terima. Dan sebelum saya mulai materi, saya mau curhat nih. Ini pertama kalinya saya ikut acara muhadharah, baru tahu dan mengisi pula. Apalagi disaksikan oleh Ustadz Hafidhullah seperti Ustadz Ramdan, ada Ustadz Nugraha, Ustadz Aziz, Ustadz Rizal, dan Pak Maman, Abang Maman. Dan yang bikin grogi bintang tamu kita, undangan. Ada Bang Leminho, kemudian ada Mawang, ada Ridho Roma, dan ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Itu bikin saya deg-degan dan grogi. Tapi mau nggak mau kita kan taat amir, sambil wa ta'na, harus taat. Untuk materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang doa. Dikit aja doa, karena kalau panjang nanti ayatnya panjang, di tes makhraj gawat nanti kan. Sementara saya masih belajar tahfiz, belajar tajwid. Udah 40 hari, 6 huruf susah, nggak bisa sampai sekarang. Tapi saya nggak khawatir karena masih ada teman yang lebih banyak salahnya. Astagfirullahaladzim. Jadi judulnya itu simple, cuman doa. Karena biasanya kalau judul panjang, isi materinya juga panjang. Memang sebenarnya saya pengen yang panjang-panjang, tapi karena laki-laki nggak terlalu suka yang panjang. Biasanya panjang. Kemudian saya biasanya kalau ngisi itu berdiri, karena memang kodrat laki-laki itu berdiri. Tapi ya karena Ustadz aja duduk, ya saya ikut duduk aja. Langsung ke materi, yaitu doa. Kenapa saya ambil tema doa? Yaitu yang pertama tadi, saya ingin berbagi nasihat untuk teman-teman semuanya, termasuk khususnya untuk diri saya sendiri.
Kemudian yang kedua, karena tadi judulnya yang simpel doa, dan yang ketiga ya terserah saya. Jadi ngomongin doa ini, kita itu sebagai muslim sebenarnya punya senjata yang paling hebat, yaitu doa. Sehebat apapun akal kita, sehebat apapun fisik kita, sehebat apapun kekuatan kita, itu masih kalah dengan doa kita, doa orang tua kita. Doa ini doa, dan doa terhadap pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Namun kenapa saya bahas, yaitu kita sebagai umat muslim itu tahu doa adalah senjata, tetapi banyak yang tidak bisa menggunakannya atau tidak mau menggunakannya. Seperti contoh, kita tahu banyak waktu-waktu yang mustajab, seperti sepertiga malam terakhir, kemudian di antara dua adzan dan iqamat, kemudian doa di saat ruku atau sujud, di mana itu keadaan kita sedang paling rendah, yaitu kepala sama kaki itu sama-sama nempel dengan tanah. Tapi banyak orang tidak gunakan tidak dimaksimalkan waktu doa yang mustajab tersebut. Dan banyak juga waktu-waktu yang lain seperti waktu turun hujan, dan masih banyak. Cuman itu tadi tergantung dari berapa menit yang mau diberikan ke saya. Ujung-ujungnya duit. Kemudian selain itu, selain dari waktu, bisa juga tempat yang mustajab. Sering disampaikan oleh ulama-ulama, yaitu seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di Madinah ya, bukan yang di Madinah, bukan di markas, atau di Masjidil Aqsa. Dan selain itu juga doa melalui orang-orang yang soleh atau orang-orang lain, seperti mungkin yang paling bagus adalah dari ibu kita sendiri. Kita sering lalai terhadap itu semua. Kita punya ibu tapi tidak dimaksimalkan kekuatan doa ibu itu. Padahal kalau misalnya kita maksimalkan dari semua waktu, tempat, dan orang-orang tersebut, kita bisa menjadi muslim yang paling kuat. Cuman ya itu tadi, kita sendiri tidak bisa menggunakan senjata. Jadi ibaratnya ada orang dikasih senjata paling canggih di dunia tapi nggak bisa makainya. Allah. Nggak ada efeknya, percuma. Ada tombol on nggak di on, ya nggak ada efeknya. Sama kita di doa ini, kita tahu tapi nggak bisa makainya. Ada ibu nggak pernah minta doa ke ibu. Ada waktu mustajab nggak pernah kita gunakan. Ada tempat yang bagus nggak pernah kita kunjungi. Kita sibuk dengan dunia ini yang bikin lalai, bikin ya hanya sekedar bercandaan, hanya main-main. Makanya kalau melihat saya sering ketawa-ketawa karena saya ngerasa dunia ini ya hanya bercanda-canda aja. Ya saya ikut bercanda aja, meskipun itu. Apalagi saya juga yakin rezeki udah yang ngatur. Ya saya santai aja lah. Kalau nggak dapat sekarang ya mungkin besok. Kalau besok masih nggak dapat lagi, berarti ya sabar aja dulu, sabar. Intinya seperti itu. Mari kita sama-sama maksimalkan senjata kita. Berapa banyak cerita-cerita sahabat Nabi atau cerita-cerita terdahulu, baik atau di Al-Quran. Di Al-Quran juga sendiri banyak dalil-dalil yang membahas tentang doa. Saya ingin menyebutkan tapi banyak banget. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua, juz kedua, halaman ayat ke 186, halaman 28, posisi bawah sebelah kanan. Allahu Akbar. Ya itu banyak sebenarnya posisi-posisi yang saya hafal, seperti posisi Al-Quran itu di atas meja, posisi di sana saya tahu. Tapi itu aja lah tentang doa, yaitu Al-Baqarah 186, yaitu apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Cuman itu tadi, kita tahu Allah itu dekat dengan kita, tapi kenapa kita nggak meminta sama Allah? Padahal Allah ini, jika kita sering meminta, itu malah senang. Beda dengan manusia. Saya misal minta kecap sama Bang Leminho, mungkin sekali dikasih, kedua dikasih, tapi kalau keterusan dia marah. Beda sama Allah. Semakin kita minta, semakin senang. Cuman masalahnya kita mau atau enggak. Jadi sama seperti ini senjata ini, kita mau pakai atau enggak. Kita mau pakai atau enggak, dan
kita bisa dia yang ngabisin. dan kita bisa menggunakannya atau enggak. Mungkin demikian dari saya, karena sebelumnya udah dibahas sama Ustadz Ramdan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah